ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk salat berjamaah dan kita lanjutkan untuk belajar bersama mempelajari ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan janji-janji yang Allah berikan betul-betul kita termasuk yang mendapatkannya. Dan sekarang al-kabiratus tsaniyah wal isyrun, dosa besar dalam kitab Al-Kabair yang ke-22 qat'ut thariq, orang yang menghadang di jalan, maksudnya adalah begal. Jadi orang yang ngerampok tapi ngerampoknya di perjalanan, merampok orang-orang yang sedang dalam perjalanan, baik perjalanan darat maupun perjalanan laut sama saja, namanya adalah qat'ut thariq. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw minal ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Al-Maidah ayat 33. Innama jazaa'ul ladzina, sesungguhnya balasan atau hukuman untuk orang-orang yuharibunallaha, yang memerangi Allah, wa rasulahu, dan memerangi rasulnya. Maksudnya, dan balasan orang-orang yang memerangi rasulnya. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Maksudnya, dan balasan atau hukuman untuk orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Ayyuqattalu, adalah dibunuh. Au yusallabu, atau disalib dan dibunuh. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangannya dan kakinya dengan silang. Au yunfau minal ard, atau diasingkan di bumi. Dzalika lahum khizyun fid dunya, dan demikian itu adalah balasan untuk mereka di dunia atau hukuman untuk mereka di dunia. Walahum fil akhirati 'adzabun 'adzim, dan balasan bagi mereka adalah azab yang sangat besar di akhirat. Fa bi mujarradi ikhafatihi sabil, maka hanya dengan menakut-nakuti orang yang sedang melakukan perjalanan, huwa murtakibul kabirah, sudah termasuk dosa besar. Menakut-nakuti orang-orang yang sedang melakukan perjalanan itu adalah dosa besar. Kenapa? Karena
tidak membuat aman kehidupan di bumi. Fa kaifa idza akhadhal mal? Maka bagaimana kalau di samping menakut-nakuti terus akhirnya mengambil hartanya? Fa kaifa idza jaraha aw qatala aw fa'ala iddata kabair? Lalu bagaimana kalau menakut-nakuti lalu sampai melukai, apalagi membunuh atau hal-hal lain yang termasuk dosa besar? Misalnya apa? Misalnya akhirnya berantem, ya, karena melawan terus akhirnya jadi perang, akhirnya ada kerusakan-kerusakan lain, gitu. Ma ghalabahum alaihi min tarkis shalah. Lebih-lebih umumnya orang yang seperti itu tidak sholat. Wa infaqi ma yakhudunahu fil khamri waz zina. Lebih-lebih umumnya orang seperti itu setelah mendapatkan harta untuk minum-minuman keras, untuk berzinahan. Jadi bertumpuk-tumpuk gitu ya. Nah, itu yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam bab yang ke-22 dari Al-Kabair. Nah, kita pahami dari awal sekarang. Balasan untuk orang yang memerangi Allah, memerangi agama Allah. Nah, ayat ini tidak hanya membahas masalah bab yang ke-22 tadi itu, tapi di dalam ayat itu mengandung pembahasan tentang quta'ut thariq, atau orang yang sedang, atau orang yang perbuatannya adalah merampok di perjalanan, merampok di jalan, merampok orang yang sedang dalam perjalanan, atau begal gitu. Tapi ayatnya lengkap gitu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 33, hukuman di dunia untuk di sini, di dunia, di akhirat. Di akhiratnya walahum fil akhirati adzabun azim, gitu saja. Jadi disimpulkan langsung di akhirat azab yang sangat agung. Nah, adapun di dunia, balasan di dunia adalah balasan di dunia bagi orang-orang yang memerangi Allah, memerangi agama Allah. Kenapa? Karena hamba itu tidak sampai pada tingkatan bisa memberi manfaat Allah, tidak sampai pada tingkatan bisa memadharatkan Allah. Itu difirmankan oleh Allah di dalam hadis qudsi, ya bani Adam, innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai anak Adam, kalian tidak sampai pada tingkatan bisa memadharatkanku sehingga aku mendapat madharat dari kalian. Tidak sampai kayak gitu. Dan kalian juga tidak sampai pada tingkatan bisa memberi manfaat kepadaku sehingga aku dapat manfaat dari kalian. Tidak. Nah, lah bagaimana dengan ayat-ayat yang memadharatkan Allah atau menolong Allah? Itu menolong agama Allah, menolong agama Allah. Lah agama Allah itu apa? Agama Allah ya Al-Quran itu. Allah menurunkan agama, bukan ini agama, bukan begitu, tapi pertama kali surat Al-Alaq 5 ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah ini, Iqra, bacalah bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu, alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Diperintah membaca, kenapa? Karena orang itu jadi faham ini baik apa jelek, ini manfaat atau madharat, benar atau salah, itu dengan memahami, dan pemahaman yang paling tinggi sumbernya adalah dari membaca. Ya, bacalah itu. Nah, ketika mau membaca bismi rabbika, bacalah dengan nama Tuhanmu, bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau ada tuntunannya khusus, bismillah lalu kelanjutannya beda-beda. Gitu. Nah, Tuhanmu itu adalah alladzi khalaqa, yang telah menciptakan. Nah, berarti Tuhan itu adalah pencipta, pencipta segala yang ada. Awalnya tidak ada, Allah ciptakan dari ada, dan itu adalah tauhid rububiyah. Sampai ayat yang kelima, yang kita ambil pelajaran di sini, agama Allah berupa tauhid, keimanan, berupa ibadah, berupa akhlak, berupa muamalah. Itu ya Al-Quran itu. Jadi Allah menurunkan agama, maksudnya menurunkan Al-Quran. Al-Quran itulah agama yang Allah turunkan. Bab kepercayaan
menjadi akidah atau keyakinan-keyakinan. Bab menjalankan perintah itu ibadah-ibadah, babnya larangan itu yang haram-haram yang harus dijauhi dan seterusnya. Itulah agama Allah SWT. Nah, karena itu memerangi Allah, memerangi agama Allah. Apa agama Allah itu? Al-Quran. Dan Al-Quran tidak bisa jalan tanpa hadis. Berarti Quran dan hadis. Kenapa? Karena Quran tidak bisa, sholat tidak bisa tanpa hadis. Ayat tentang sholat itu puluhan, tapi semuanya global. Padahal itu ibadah yang paling tinggi, amalan yang paling tinggi setelah iman. Tapi tidak bisa dilakukan tanpa Al-Quran. Dilakukan dengan Quran tanpa hadis, tidak bisa. Nah, karena itu Rasulullah SAW bersabda, inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Saya diberi oleh Allah Al-Quran dan yang semisal dengan Quran berjalan bersama Quran. Nggak bisa Quran saja tanpa hadis. Nah, itu Islam. Karena itu Islam itu adalah Quran dan hadis, Quran dan sunnah. Arti sunnah salah satunya adalah hadis. Adapun arti sunnah di dalam Islam, dalam Quran dan sunnah, itu artinya tidak hanya hadis. Al-Quran itu yang jelas-jelas ada dalilnya itu, atau Al-Quran itu artinya 4 gitu. Dan di generasi awal Islam itu sunnah itu ada arti lagi yang jadi istilah di kalangan ulama. Sunnah artinya adalah akidah. Tapi yang 4 itu yang enggak apa-apa kita sebutkan ya. Artinya sunnah arti yang pertama adalah hadis. Gampangnya dasar Quran, dasar Islam adalah Quran dan sunnah, maksudnya Quran dan hadis. Nah, itu. Yang kedua, sunnah artinya ibadah yang diperintah atau semua yang diperintah tapi hukumnya tidak sampai wajib. Nah, perintah yang tidak harus, diperintah tapi tidak harus, ya itu adalah sunnah. Sholat maghrib itu wajib, ba'diyah maghrib itu sunnah. Itu. Sholat maghrib itu Quran, ba'diyah maghrib itu hadis. Nah, bukan gitu. Bukan itu. Salat maghrib itu wajib. Apa maksudnya? Harus dikerjakan. Kalau enggak dikerjakan dosa. Adapun ba'diyah maghrib itu sunnah. Enggak dikerjakan enggak dosa. Kalau dikerjakan keutamaan. Nah, arti sunnah yang ketiga yaitu tuntunan. Tuntunan, baik hukumnya wajib maupun hukumnya sunnah. Baik hukumnya sunnah dalam arti yang enggak wajib tadi itu, baik hukumnya wajib maupun mustahab. Mustahab nama lainnya sunnah. Baik bab halal maupun bab haram, baik bab akidah maupun bab ibadah, maupun akhlak maupun muamalah yang ada tuntunannya namanya sunnah. Nah, yang enggak ada tuntunannya dimasukkan dalam agama namanya bid'ah. Dan itu disabdakan dalam satu hadis oleh Rasulullah SAW. Kalian harus berpegang teguh dengan sunnahku dan jauhilah yang tidak ada tuntunannya, karena yang tidak ada tuntunannya itu adalah bid'ah. Iyyakum alaikum bisunnati wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dhalalah. Itu. Kalian harus berpegang teguh dengan sunnahku dan jauhilah yang diada-adakan, karena yang diada-adakan itu adalah bid'ah dan bid'ah itu tersesat. Nah, itu sunnah lawannya bid'ah. Sunnah yang ada tuntunannya, bid'ah yang tidak ada tuntunannya. Dan yang keempat, sunnah artinya ketetapan. Ketetapan Allah SWT. Ketetapan Allah itu ada dua, ketetapan syar'i dan ketetapan kauni. Itu sunnatullah. Nah, itu sunnatullah. Ketetapan kauni, ketetapan yang berkaitan dengan alam. Api itu panas, itu ketetapan Allah. Air itu mengalir ke tempat yang lebih rendah, itu ketetapan Allah.
gitu. Nah, ketetapan kauni, ketetapan Allah yang berkaitan dengan alam yang ada, itu kepingin punya anak, ya harus menikah, kepingin panen harus menanam. Itu ketetapan Allah. Ketetapan yang syar'i, ya syariat yang ini wajib, ini tidak, ini haram, ini tidak, itu ketetapan Allah SWT. Nah, itu makna daripada sunnah. Kita kembali ke pembahasan kita gitu ya. Jadi memerangi Allah, memerangi agama Allah SWT, memerangi Rasulnya, memerangi Rasulullah langsung di zaman Rasulullah masih hidup. Di zaman Rasulullah SAW masih hidup. Memerangi Rasulullah SAW setelah Rasulullah meninggal adalah memerangi sunnahnya, memerangi tuntunannya. Nah, karena Rasul itu adalah qudwah. Rasul itu kehidupannya adalah praktek dari Al-Quran. Rasul itulah yang menjelaskan agama Allah Subhanahu wa ta'ala secara konkret berupa amalan gitu. Nah, memerangi Rasulullah SAW langsung tatkala masih hidup persis dengan lafadznya. Setelah Rasulullah meninggal, sudah meninggal ya tidak bisa diperangi. Memerangi sunnahnya, memerangi ajarannya adalah memerangi sunnah. Nah itu. Nah karena itu siapapun yang memerangi salah satu dari tuntunan Rasulullah SAW, maka itu termasuk kabair, termasuk dosa besar. Dan bagian ketiga yang berkaitan dengan bab adalah walladzina yas'auna fil ardi fasada, dan orang yang membuat kerusakan di muka bumi, dan tafsirnya membuat kerusakan di muka bumi juga umum. Salah satunya yang membuat kerusakan di muka bumi adalah begal atau orang yang merampok di perjalanan orang. Itu termasuk membuat kerusakan di muka bumi. Nah, orang menjadi tidak aman dan membuat kerusakan di muka bumi itu menjadi tidak aman. Nah, adapun pembahasan tentang menghadang atau membegal orang itu semua orang sudah paham gitu. Langsung di sini ditunjukkan apa hukumannya di dunia itu. Ayyuqattalu, dibunuh, au yusallabu, atau dibunuh dan disalib, au tuqata'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangan dan kaki dengan silang, au yunfa'u minal ard, atau diasingkan di bumi. Mana yang dipilih? Yang dipilih adalah yang difahami oleh hakim yang menegakkan hukum gitu. Dan tafsir daripada ayat ini yang disebutkan oleh sahabat gitu sebagai dasar. Ayat ini sebagai dasar, tetapi mana yang dipilih tetap kembali kepada hakim. Lah apa dasarnya? Ibnu Abbas radhiyallahu an dan beberapa sahabat menjelaskan apabila hanya menakut-nakuti yas'auna fil ardi fasadan, membuat kerusakan di muka bumi yang berkaitan dengan orang sedang dalam perjalanan, apabila hanya menakut-nakuti, maka dasar, meskipun nanti tetap kembalinya ke hakim, dasar yang hendaknya dipegang oleh hakim adalah tidak menghukum fisik apabila tidak sampai ada hal-hal konkret yang diambil atau yang disakiti atau yang dilukai dan semisalnya. Adapun apabila itu yang dirampok tidak melawan dan tidak menyakiti terus diambil hartanya, maka dipotong tangan dan kakinya secara silang. Itu dasarnya gitu. Apabila dibunuh tapi hartanya ditinggal, tidak diambil, maka cukup dengan dibunuh, karena orang yang membunuh harus dibunuh. Dan apabila di samping membunuh juga mengambil hartanya, maka dibunuh dan disalib dan dibunuh. Tetapi itu adalah dasar yang hendaknya dipegang oleh hakim. Dan nanti hakim itu bisa, oh ini begini hukumannya yang ini atau yang itu bisa tergantung kemaslahatan yang difahami oleh hakim.
Meskipun dia tidak sampai membunuh, ngambil hartanya, tapi difahami bahwa dia itu kalau dilawan dia pasti akan membunuh orang yang dalam perjalanan ini. Nah, misalnya seperti itu. Nah, maka akhirnya disalib dan dibunuh di tiang salib, boleh-boleh saja kalau keputusan hakim seperti itu. Nah, ini adalah dasar bagi hakim untuk menegakkan hukum. Nah, mau milih yang ini, milih yang ini, milih yang ini, bisa saja ini dasarnya meskipun tidak persis sebagaimana hukum satu persatu. Nah, itu makna daripada ayat ini. Nah, ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ard. Nah, dan kenapa kau pakai mengaitkan kepada hakim? Karena di dalam Islam itu tidak boleh menghakimi sendiri, dan tidak akan bisa menghakimi sendiri kecuali dengan semua orang terjun di situ, dan orang itu tidak semuanya baik, orang itu tidak semuanya tahu hukum. Nah, karena itu menghakimi masyarakat, dihakimi sendiri oleh masyarakat, dan berarti semuanya nanti akhirnya terlibat tidak, dan tidak semua orang baik, tidak semua orang ngerti hukum. Itu satu. Yang kedua, ini mengandung makna hakim. Kenapa? Karena apabila tidak dengan masyarakat secara keseluruhan, satu dengan satu tidak akan bisa. Satu dengan satu tidak akan bisa. Apa maksudnya? Ini rombongan, terus ini ada perampok, secara umum perampok lebih kuat, pembegal secara umum lebih kuat, meskipun pada kondisi tertentu tidak lebih kuat. Misalnya apa? Oh, ternyata rombongan itu ada yang lebih kuat, membawa senjata dan ahli. Nah, dan apabila kayak gitu, maka mereka membela diri, dan apabila sampai membunuh hanya karena membela dirinya terus sampai membunuh, maka itu tidak dikatakan sebagai pembunuh, tapi mereka adalah membela diri. Dan kalau mereka membela diri terus mati, maka dinyatakan oleh Rasulullah SAW termasuk orang yang mati syahid. Nah, karena itu tidak bisa kecuali ini dengan hakim, dan mengingatkan bahwa di dalam Islam itu ada kehakiman, dan yang menegakkan hukum seperti ini, hukum hudud namanya, itu hanya hakim. Karena itu kalau ada orang yang membunuh kemudian dibalas dibunuh, tidak selesai. Maksudnya dibunuh sendiri sama keluarganya, dan sampai sekarang ini di luar negeri masih ada, itu masih ada, bahkan di Arab masih ada. Beritakan baru di tahun-tahun ini gitu, bahwa kabilah ini dengan kabilah sana itu bermusuhan sudah sekian tahun, dan yang di sini yang terbunuh 4, yang di sana terbunuh 10, dan yang terbunuh 4 ini masih belum rela. Terus bagaimana kelanjutan daripada keadaan ini? Gitu. Perangnya juga seperti apa? Nah, saling mengintai. Kalau sampai kerabat dekatnya, nah akhirnya kerabat dekatnya juga tidak aman. Nah, melakukan perjalanan yang diketahui terus tidak ada yang mengawasi, akhirnya itu nanti bakal itu jadi sasaran. Nah, jadi kayak gitu. Nah, intinya bahwa di dalam Islam itu begal atau merampok di perjalanan orang yang sedang melakukan safar itu adalah termasuk dosa besar, dan hukuman bagi mereka jika ada hakim yang menegakkan hukum Islam. Lah bagaimana caranya? Ya, pemimpin harus kalau dapat berita kayak gitu harus mengerahkan tentaranya atau kekuatannya, atau kalau di zaman kita sekarang ini polisi menyelidiki dan akhirnya menangkap orang seperti itu supaya kehidupan itu aman, dan hukuman bagi mereka diserahkan kepada hakim. Kalau hakim itu menegakkan hukum Islam, ini dasarnya apabila hanya menakut-nakuti, maka hukumannya adalah takzir. Takzir itu hukuman yang murni diserahkan kepada hakim. Tapi kalau sampai mengambil hartanya, nah maka dasar awalnya adalah dipotong tangan dan kaki dengan silang. Apabila membunuh tanpa mengambil harta,
Nah, hukumannya adalah dibunuh. Apabila mengambil hartanya dan membunuh dan juga mengambil hartanya, maka disalib kemudian dibunuh di tiang salib. Nah, meskipun tidak persis yang begini harus begini, tapi ini adalah dasarnya yang hendaknya dipegang oleh hakim. Nah, dan nanti kalau misalnya ini hanya mengambil hartanya tapi tetap disalib dan dibunuh di tiang salib, itu kalau memang keputusannya hakim, maka itu juga boleh-boleh saja. Kenapa? Karena di dalam Islam hakim itu orang yang lebih paham dengan keadaan orang setelah melakukan penyelidikan, sehingga hukum yang diberi pilihan di dalam Islam boleh memilih yang mana saja. Nah, di sini diberi pilihan 4. Au yunfau minal ard, meskipun merampok, meskipun membunuh, di samping membunuh kemudian mengambil hartanya, tapi hakim itu faham, orang ini kalau diasingkan nanti jadi baik, dan kalau baik nanti akhirnya bermanfaat untuk umat. Nah, misalnya faham kayak gitu, cukup dengan diasingkan, ditaruh di pulau yang di sana tidak ada orang, sehingga kalau kamu berbuat jelek pada orang, membuat orang resah, kamu kalau tinggal sendirian tidak kumpul dengan orang gimana? Misalnya begitu. Dan dari hal-hal seperti ini di Indonesia misalnya ada Pulau Seribu atau pulau apa yang digunakan untuk mengasingkan orang-orang, meskipun di zaman kita bisa jadi tidak efektif gitu ya. Nah, wallahu a'lam.